Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Asih masih dalam video pembelajaran matematika. Ingat, matematika itu seperti gym untuk otakmu. Jadi, walaupun sedikit sulit, tapi sangat penting karena bisa membuat otakmu lebih cerdas. Baik, di video sebelumnya, dengan judul yang sama, kita sudah belajar apa itu pecahan desimal dan bagaimana cara merubah pecahan biasa dan pecahan campuran ke dalam bentuk desimal. Kali ini kita akan belajar bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan bilangan desimal. Kompetensi yang kita pelajari melalui video ini adalah menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda, menentukan hasil operasi hitung penjumlahan yang melibatkan berbagai bentuk pecahan, menentukan hasil operasi hitung pengurangan yang melibatkan berbagai bentuk pecahan. Dan kali ini yang kita pelajari adalah bentuk pecahan desimal. Mari belajar bagaimana melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Kita pelajari penjumlahan bilangan desimal dulu ya. Masih ingatkah kalian bagaimana cara melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan asli? Misalnya 468 ditambah 34. Ketika menjumlahkan bilangan tersebut, kita bisa melakukannya dengan penjumlahan bersusun, di mana bilangan satuan kita jumlahkan dengan satuan. Jadi bilangan satuannya 1 dijumlahkan jadi 5. Kemudian bilangan puluhan juga dijumlahkan dengan bilangan yang nilai tempatnya puluhan. Di sini 6 ditambah 3 dan hasilnya adalah 9. Jika ada bilangan yang nilai tempatnya ratusan, dijumlahkan dengan bilangan yang ratusan juga. Kebetulan di sini bilangan keduanya tidak memiliki bilangan yang nilai tempatnya ratusan, maka ini 4 ini tinggal kita tuliskan kembali. Maka hasil dari 461 ditambah 34 adalah 495. Jadi, ketika kita menjumlahkan bilangan, kita menjumlahkan sesuai nilai tempatnya. Bilangan yang nilai tempatnya satuan dijumlahkan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, dan seterusnya. Cara menjumlahkan bilangan desimal juga sama, yaitu dengan menjumlahkan sesuai nilai tempatnya. Misalnya ada bilangan 1854,7923. Kita ingat-ingat tentang nilai tempatnya dulu ya. 1 di sini nilai tempatnya adalah ribuan. Jadi angka 1 di sini nilainya 1000. 8 di angka ini nilai tempatnya ratusan. Jadi nilai 8 di sini adalah 800. Sedangkan 5 menempati nilai puluhan dan menjadi 50. 4 di depan koma ini nilai tempatnya adalah satuan, jadi nilainya adalah 4. 7 di belakang koma nilai tempatnya persepuluhan dan nilainya adalah 7/10. 9 nilai tempatnya adalah perseratusan, maka nilainya 9/100. 2 di sini nilainya perseribuan, nilainya 2/1000. Dan 3 memiliki nilai tempat per10 ribuan, jadi nilai tempatnya adalah 3/10.000. Kalau kita sudah memahami nilai tempat masing-masing bilangan, kita akan dapat dengan mudah menjumlahkan bilangan desimal. Contoh, kita misalnya diminta menjumlahkan 4,25 ditambah 3,4. Ingat, caranya adalah dengan menjumlahkan sesuai nilai tempatnya. Kita bisa buat penjumlahan bersusun dengan cara meluruskan komanya. Kenapa perlu diluruskan komanya? Karena koma di sini menjadi penanda nilai tempat kedua bilangan ini. Nah, pada angka 4,25, 5 menempati nilai perseratusan. Sedangkan 3,4 tidak punya nilai perseratusan, maka kita tinggal tulis kembali saja pada hasilnya 5
Sedangkan nilai puluhan persepuluhan pada bilangan 4,25 adalah 2. Pada angka 3,4 adalah 4, maka 2 kita jumlahkan dengan 4. Persepuluhan dijumlahkan dengan persepuluhan. 2 tambah 4 hasilnya 6. Kita tuliskan lanjutannya, di mana kita jumlahkan bilangan 4-nya satuan dengan satuan. 3 ditambah 4 hasilnya 7. Jadi hasil penjumlahan kita adalah 7,65. Ingat, jika kita menjumlahkan atau mengurangkan bilangan desimal, selalu luruskan koma karena koma menjadi pemisah nilai bilangan satuan dan persepuluhan. Gitu ya anak-anak. Baik, supaya lebih paham kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Misalnya kita mau menjumlahkan 67,8 dan 0,29. Kita buat atau kita tulis dalam bentuk pecahan penjumlahan bersusun. 67,8 di atas dan 0,29 di bawah. Pada kedua bilangan ini, apakah ada yang menempati nilai perseratusan? Ada, yaitu 9 saja. Maka tinggal kita tulis kembali karena tidak ada nilai bilangan perseratusan di angka pertama. Kemudian yang persepuluhan kita jumlahkan dengan persepuluhan. 8 tambah 2 hasilnya 10. Karena hasilnya 10, kita tulis 0-nya saja. 10-nya, satunya kita tambahkan di bilangan depannya. Jadi ini 7 kita tambah 1, baru tambahkan 0. 7 tambah 0, tetap 7 tambah 1 jadi 8. Sedangkan 6 di sini nilainya nilainya puluhan dan di angka di bawahnya tidak ada puluhan, maka tinggal kita tuliskan kembali. Jadi hasil dari 67,8 ditambah 0,29 adalah 68,09. Baik, kita coba contoh yang lain supaya kalian lebih paham, tapi ingat selalu untuk meluruskan koma ketika menjumlahkan dua bilangan desimal ya. Sekarang mari kita lanjutkan dengan belajar pengurangan pecahan desimal. Cara melakukan pengurangan bilangan desimal juga dengan mengurangkan sesuai nilai tempatnya ya. Contoh, kita mau mengurangi 11,8 dengan 0,9. Maka caranya adalah kita tuliskan kedua bilangan tersebut dalam pengurangan bersusun. 11,8 kita tempatkan di atas, 0,9 kita letakkan di bawahnya. Berarti di sini angka pertama yang kita kurangi adalah yang paling belakang, 8 dikurangi 9. Padahal di sini 8 lebih kecil daripada 9, maka kita bisa pinjam 1 dari depannya. 1 di sini nanti kita kurangi 1, dan karena nilai tempat di belakangnya ini lebih kecil, yaitu persepuluhan, satunya berubah jadi 10. Maka yang kita kurangkan adalah 8 tambah 10, yaitu 18 dikurangi 9, sehingga hasilnya adalah 9. Tadi saat 1 kita sudah kurangi 1 kurangi 1 0 kan? Sudah habis. Tapi kebetulan di sini angka pengurangnya nilai tempatnya sama-sama satuan. Maka 0 dikurangi 0 hasilnya adalah 0. Angka 1 di sini yang punya nilai tempat puluhan belum kita kurangkan, dengan angka pengurangnya sudah habis, maka tinggal kita tuliskan kembali. Jadi 11,8 dikurangi 0,9 hasilnya adalah 10,9. Ingat selalu luruskan koma karena koma menjadi pemisah nilai bilangan. Contoh berikutnya adalah 67,8 dikurangi 5,29. Bagaimana ya cara mengurangkannya? Sama seperti tadi, kita kurangkan sesuai nilai tempatnya. Kita tulis dalam bentuk pengurangan bersusun. Di sini kita akan mengurangi 67,8 dan 5,29. 9 di sini menempati nilai tempat perseratusan, sedangkan di angka di atasnya tidak ada nilai perseratusan.
Padahal akan dikurangi, maka kita pinjam dari depannya. 8 di sini kita kurangi 1, berubah jadi 10 di belakangnya. 10 dikurangi 9, hasilnya 1. 8 tadi kita kurangi 1, berarti sisa 7 ya. 7 dikurangi 2, karena sama-sama nilai tempatnya persepuluhan dan hasilnya adalah 5. Selanjutnya kita kurangkan angka di depannya 7 dan 5. Kemudian 7 lebih besar daripada 5, maka tinggal kita kurangkan sesuai nilai tempatnya. Satuan dikurangkan dengan satuan, 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 2. Yang nilai tempatnya puluhan juga kita kurangkan dengan puluhan, maka 6 tidak dikurangi karena bilangan pengurangnya tidak punya angka yang nilai tempatnya puluhan. Tinggal kita tulis kembali. Sehingga hasil dari 67,8 dikurangi 5,29 adalah 62,51. Ingat, jika menjumlahkan atau mengurangkan bilangan desimal selalu luruskan komanya. Nah, dari contoh-contoh tadi, hal yang perlu kalian ingat bahwa ketika kita menjumlahkan dan mengurangkan bilangan desimal adalah dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan sesuai nilai tempat bilangan. Dan ingat selalu untuk meluruskan koma saat menjumlahkan atau mengurangkan bilangan desimal. Demikian yang kita pelajari hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.